Malam semua, aku dapat petunjuknya hari ini tentang Empu Barada, calon Arang dan Raja Irlangga. Dan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dan ini adalah satu contoh atau teladan bagi orang-orang Jawa atau Nusantara. Dan calon Arang ini adalah orang yang diberi kelebihan sama Allah, sama Tuhan, dari penderitaan yang dia alami. Dan tidak hanya calon Arang, semua saya dan orang-orang di luar sana banyak yang diberi kelebihan sama Tuhan, bisa melihat yang gaib, bisa melihat masa depan, bisa berinteraksi dengan makhluk lain, bisa melihat masa lalu dan sebagainya. Itu adalah kelebihan yang diberi Tuhan dari perjalanan hidup kita sendiri ini. Dan cuman calon Arang ini mencontohkan bahwa apa yang dikasihkan Tuhan itu ternyata dipakai untuk sesuatu yang gak baik, yaitu untuk mencelakai orang lain, membunuh orang lain, membuat sengsara orang lain. Kelebihan dari Tuhan itu gak hanya kesaktian, bisa juga jabatan, juga bisa keilmuan, apapun yang datangnya dari Tuhan. Kesaktian, kelebihan, karomah, mujizat, dan kekuasaan itu semua dari Tuhan, tapi disalahgunakan yang akhirnya membawa petaka untuk orang lain. Jadi orang-orang yang gak berdosa itu jadi korban, dan yang masih hidup ini dibikin sengsara sama oleh orang-orang yang sama Tuhan itu ngelmu atau diberi kelebihan sama Tuhan. Karena apa? Karena orang kalau sudah mengalami hidup sengsara ataupun dizalimi, dibully, direndahkan sama Allah, itu pasti otomatis dikasih kelebihan. Tapi tergantung dari diri kita sendiri, itu mengolahnya untuk menjadi kebaikan atau kita mengolahnya untuk menyengsarakan orang lain. Dan Empu Barada itu sama seperti kiai, ulama, pendeta, biksu zaman sekarang. Dan ini manunggal sama alam semesta, itu ilmunya orang Jawa. Orang Jawa itu spiritual, rohaninya benar-benar, bukan hanya dari omongan ataupun cuman luarnya aja. Kadang-kadang manusia itu cuman ngomong baik, tapi kelakuan sama hatinya itu berlainan lagi. Dan Empu Barada ini sama seperti resi atau empu yang lain. Kalau di Indonesia itu, walaupun kamu itu menyebarkan agama, tapi kamu itu juga mampu menegakkan keadilan. Kamu juga bisa jadi pemomong untuk orang lain, bisa mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Kenapa calon Arang dihukum mati sama Empu Barada? Karena sudah banyak menyengsarakan orang lain, sudah banyak membunuh orang lain. Kalau dia diberi kesempatan tobat baru dihukum mati sama Empu Barada, itu tandanya dia sudah meninggal dalam keadaan taubat. Tapi untuk hidup lagi nggak boleh, takutnya nanti dia kumat lagi, membunuh orang lagi, menyengsarakan orang lain lagi. Kalau Empu Barada ini, semua di masa lalu Nusantara, mau empu, mau resi, atau siapapun, mereka tidak hanya dari segi spiritual atau rohani, tapi dia juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Dia itu bisa ngomong orang-orang di luaran sana, mengajarkan kebaikan agar raja atau rakyatnya itu berjalan di jalan lurus, kembali tauhid sama Tuhan, tapi juga selaras di alam ini. Erlangga bisa dijadikan contoh dari seorang pemimpin yang ngayomi, yang menegakkan kebenaran dan keadilan, yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Bukan cuman ngejar materi aja, tapi yang diajarkan adalah kebaikan.
bagaimana sesama manusia itu bisa memanusiakan. Itu kenapa nenek moyang kita itu jadi orang-orang hebat. Sultan Agung, semua raja ataupun empu atau siapapun, mereka itu menuliskan perjalanan spiritual mereka, menuliskan apapun yang mereka bisa di dalam bentuk buku, kitab, daun rontal, ataupun tulis di batu-batu sebagai prasasti. Agar apa? Agar kelak anak cucunya ya seperti kita itu bisa ngerti perbuatan mereka yang di dahulu itu, kebaikannya di mana, keburukannya di mana. Biar kalian itu, kita ini mencontoh mereka. Bukan kalian diberi kesempatan, kesaktian, kekuasaan atau apapun, tapi kalian gunakan untuk membawa kesengsaraan untuk orang lain. Apalagi sampai membunuh orang-orang yang gak berdosa. Bayangin aja, ada ulama melecehkan santrinya dihukum 12 tahun. Belum nanti kalau dapat potongan-potongan, lama-lama gak jadi dihukum. Ada yang membunuh tapi juga bebas. Indonesia, kamu belajar dari mana hal-hal seperti itu? Hah? Kalau kalian ingin mewarisi jati diri Nusantara, jati diri tanah Jawa, itu bukan bajunya yang kalian pakai, bukan gamelannya yang kalian, tapi rohaninya, spiritualnya, agar kalian itu jadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang bisa memanusiakan manusia, bangsa yang bisa welas asih, bangsa yang bisa menjaga kedamaian, kemakmuran rakyatnya. Kalian diberi kekuasaan, kesaktian bukannya untuk berjalan di jalan kebenaran, di jalan keadilan, malah untuk menyaksikan orang lain. Kalian kalau dikasih hidup pun sama seperti itu aja kelakuannya. Kalian itu udah dikasih gempa Gunung Merapi aja udah tiap hari bangun, tapi kalian tetap sama, dablek. Ada kiai, banyak ulama itu juga sama. Gimana mengajarkan kalian tuh kembali ke jalan yang benar seperti leluhur kalian, bisa memanusiakan manusia. Tiap hari pembunuhan, perkosaan, yang gak ahli ibadah, yang gak, aduh. Kalian ngomong setinggi langit, udah jadi negara makmur, tapi di bawahnya moral, etika, budi pekertinya hilang. Udah kayak zaman jahiliyahnya Arab aja. Bayangin aja, lu cinta lunak, nikah sesama laki-laki, malah masuk wirawiri di TV seperti ponakannya Asanti. Kalian itu sebenarnya itu waras apa nggak waras? Coba, udah tahu merubah kelamin itu menentang takdir Tuhan. Ini malah tambah dikasih jalan wirawiri di TV. Sama aja kalian tuh nantangin Tuhan. Dibilang beragama ya enggak, wong nyatanya perbuatannya itu beda. Kalian itu udah dikasih gempa tiap hari loh, udah gempa gunung berapi, udah semua udah bangun. Lihat itu di luar negeri bencananya udah gede-gede, udah sedahsyatnya, mulai dari Hawaii yang terbakar itu. Tapi itu nggak jadiin kalian itu tuh sadar, malah kalian makin hanyut dalam angkara murka. Dur angkara murka yang digede-gedein. Tawuran, pembunuhan. Aduh, aku gak bisa bayangin deh. Gimana leluhur kalian itu nangis darah sekarang. Karena kalian itu udah ditinggalin berbagai bentuk ajaran ilmu ketauhidan sama Yang Maha Pencipta. Tapi kalian itu tetap aja melenceng jauh. Malah jadi yang pelaku durhaka murka. Bayangin aja, nenek moyang kalian itu nggak ngajarin kalian untuk saling membunuh sesama saudara, tapi ya ampun kelakuan kalian. Lagi
Kalian ini bener-bener udah nggak bisa diampuni beneran. Orang lain mulai berjalan ke jalan kebaikan, kalian enggak, malah tambah rusak. Bukan kalian yang disayangkan, tapi masa depan orang-orang yang gak berdosa itu, masa depan anak-anak yang harus dilindungi ini, bukan kelakuan kalian. Bayangin aja, gak yang dikasih kesaktian, gak dikasih kekuasaan, tetap sama kelakuannya. Bukan membawa kebaikan untuk orang lain, tapi menambah kesengsaraan untuk orang lain. Kalau kalian gak percaya, kalian itu bisa bercermin dengan negara-negara yang di luar sana, bagaimana bencana besar itu sudah menerjang kalian. Tinggal giliran kalian ini loh, kalian udah dikasih gempa bumi tiap hari aja, udah tetap aja masih jumawa, banjir nuh, diratakan tanah seperti kaum Sodom. Itu tinggal nunggu waktu. Tapi kalian gak mau tobat, gak mau sadar, malah tambah. Kalau kalian gak percaya omonganku, kalian tanya sama anak-anak yang diberi kelebihan, sama orang-orang yang diberi kelebihan sama Tuhan, bagaimana mereka itu membaca alam. Kalau kalian gak percaya, kalian naik gunung sana, jadi ngomong seenak jidat kalian. Kalau kalian masih bisa pulang ke rumah dengan aman, berarti kalian benar. Tapi kalau kalian salah, kalian akan hilang di telan alam ini. Karya agung, karya maha besar Tuhan Allah, itu alam semesta ini. Makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah itu sama kayak kita. Kalau makhluk lain aja bisa taat sama perintah Allah, kok manusia ini angel susah banget.